Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di channel Habim TV, media yang senantiasa mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, kali ini kita insyaallah akan mencoba mengkaji tentang kecerdasan sesuai dengan tagline Habim TV, media yang mencerdaskan umat. Ketika berbicara kecerdasan, saya teringat dengan salah satu hadis Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang bersama dengan Ibnu Umar, kemudian datang kepada beliau salah seorang sahabat Ansar. Kemudian bertanya kepada beliau tentang siapa orang mukmin yang paling cerdas. Dengan kalimat pertanyaan, sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Fa'ayyul mu'minin aqyas?" Maka siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, "Aqsaruhum lil mauti dzikra." Bahwa orang yang cerdas, orang yang paling cerdas kata Rasulullah adalah pertama, aqsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan yang kedua, bukan hanya mengingat, tapi juga dia mampu mempersiapkan, ataupun orang yang paling baik mempersiapkan setelah kematian itu. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Namun tentu saja barangkali ukuran kecerdasan atau indikator kecerdasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini seringkali berbeda dengan ukuran, dengan standar indikator manusia. Pada umumnya tentu saja manusia mengukur, atau bahkan umat Islam sendiri pun barangkali masih menjadikan indikator-indikator kecerdasan ini adalah hal-hal yang bersifat materialistik dan duniawi. Artinya, seorang dianggap cerdas biasanya dengan ukuran-ukuran yang bersifat misalnya intelektualitas, tingkat intelektualitas. Yang menjadi ukuran kecerdasan adalah sejauh mana tingkat intelektualitas seseorang. Jadi, berbicara kecerdasan ini hanya berbicara kecerdasan intelektual saja. Orang dikatakan cerdas ketika dia mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang yang sangat tinggi. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menguasai berbagai ilmu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menguasai berbagai keahlian dan lain sebagainya. Namun, tentu saja harus kita pahami bahwa ternyata kecerdasan intelektual ini tidak cukup untuk menghantarkan manusia kepada kemaslahatan hidupnya. Tidak akan mencukupi yang namanya kecerdasan intelektual itu kepada kebenaran. Bahkan sebaliknya, bisa saja dengan kecerdasan intelektual, kalau hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, ini bukan kepada kemaslahatan. Bukan kemaslahatan yang akhirnya hadir, tetapi kehancuran. Ini tentu saja yang harus coba kita lihat. Karena banyak fakta, fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, baik dalam sejarah maupun kehidupan hari ini. Ketika orang-orang hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, maka yang terjadi adalah berbagai kehancuran. Kita bisa saksikan misalnya dalam sejarah. Dalam sejarah Allah mencatat ada seorang ilmuwan, ada seorang yang punya pengetahuan ilmu, pengetahuan yang begitu hebat.
Contoh yang hidup mendampingi kekuasaan Fir'aun, yaitu Haman. Haman adalah seorang teknokrat, seseorang yang punya kemampuan dalam bidang teknologi, dalam bidang sipil, membangun satu bangunan ataupun menata sebuah kota. Haman memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana menata kota Mesir, bahkan membangun bangunan yang berteknologi tinggi. Kita ketahui piramida ini adalah bukan bangunan yang sembarangan, tetapi bangunan yang dengan teknologi yang sangat luar biasa. Nah, ini dimiliki oleh Haman. Namun kecerdasan yang dimilikinya, kecerdasan intelektual yang dimilikinya tidak mampu menghantarkan kepada kemaslahatan, atau tidak mampu menghantarkan dirinya untuk memahami keberadaan Allah sebagai Rabb. Bahkan sebaliknya, kecerdasan intelektual yang dimilikinya menghantarkan kepada puncak kesombongan Fir'aun, sehingga Fir'aun menyatakan dirinya, ana rabbakumul a'la, saya adalah Tuhan bagi kalian. Dengan kecerdasan intelektualnya semakin meningkatkan kesombongan, semakin menjadi-jadi kedoliman kekuasaan Fir'aun. Ini dengan dibantu dengan orang-orang yang di sampingnya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Salah satunya Haman. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Faqid li ya Haman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wa inni la'azunnuhu minal kadzibin. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Kecerdasan yang dimiliki oleh Haman sehingga mampu membangun bangunan yang sangat tinggi, ini tidak menghantarkan kepada menemukan kebenaran. Bahkan menghantarkan kepada puncak kesombongan. Dan juga bukan hanya Haman. Bisa kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah mencatat orang-orang yang punya ilmu, pengetahuan, punya kecerdasan secara intelektual, sehingga akhirnya mampu menguasai ilmu-ilmu keagamaan contohnya. Menguasai Alkitab bahkan. Tapi kemudian dia dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang sangat hina. Bahkan saking hinanya ini digambarkan seperti hewan, anjing. Yakni ulama Bal'am kita ketahui. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 sampai 176 Allah gambarkan bagaimana ulama Bal'am ini, seorang yang dikategorikan punya ilmu, pengetahuan, punya kecerdasan dalam sehingga menguasai ilmu pengetahuan hal ini, ilmu agama, Alkitab. Tapi kemudian dia terhina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa atba'a hawahu famasalahu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun.
Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah. Orang-orang yang kemudian memiliki kecerdasan, namun tidak memiliki landasan, tidak memiliki orientasi yang benar, maka akhirnya kecerdasan tidak akan mampu menghantarkan kepada kemaslahatan. Kecerdasan intelektualnya tidak akan mampu menghantarkan kepada kemaslahatan, tetapi yang terjadi kesesatan. Sebagaimana yang dialami oleh ulama Bal'am ini, yang digambarkan oleh Allah ini. Dia mengikuti hawahunya. Sehingga kata Allah juga dalam surat Al-Jasiyah, Allah sampaikan, Afa'ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan orientasinya, ilahnya itu apa? Hawahu. Maka Allah akan membiarkannya sesat ala ilmin, atas pengetahuannya. Ibnu Katsir menafsirkan ala ilmin itu baik pengetahuan Allah atau juga bisa dimaknai setelah datang pengetahuan kepadanya. Artinya dia sesat karena pengetahuan yang dimilikinya. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sehingga tidak cukup yang namanya kecerdasan intelektual saja. Seorang manusia tidak hanya mencukupi dirinya, tidak boleh hanya mencukupi dirinya dengan memiliki kecerdasan intelektual saja. Sebagaimana di sini juga, Bal'am adalah seorang yang punya kecerdasan sehingga menguasai Alkitab, tetapi berujung kepada kesesatan. Atau dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menggambarkan bagaimana orang-orang yang punya kecerdasan menguasai Alkitab ini, atau yang disebut dengan Ahlul Kitab ini, akhirnya terjebak dengan praktek-praktek yang sesat, yang keliru. Banyak dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang praktek-praktek Ahlul Kitab. Di antaranya, baik menukar ayat dengan harga yang sedikit, talbisul haq wal batil, mencampurkan yang benar, al-haq dan al-batil, kebenaran dengan kebatilan. Atau yaktumul haq, menyembunyikan kebenaran. Itulah praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh Ahlul Kitab. Orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab, tentang agama barangkali. Bisa saja dimanipulasi, bisa saja kemudian ini dibuat sesat oleh orang-orang yang punya pengetahuan terhadap agama itu. Nah, ini adalah hal yang harus kita waspadai juga barangkali. Jangan sampai menimpa kepada kita, menimpa kepada umat Islam, yang boleh juga terjadi di kalangan umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah, sehingga kalau dalam sebuah buku digambarkan dalam seorang psikolog Amerika gitu, menggambarkan tentang situasi kondisi yang sangat dilematis ketika seseorang ini hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, sehingga dengan kecerdasannya dia mampu melakukan berbagai hal, namun akhirnya manusia itu dihadapkan kepada situasi yang sangat dilematis. Seorang psikolog Amerika, Eric Fromm, dalam bukunya Revolution of Hope menyatakan ketika dia menangkap bahwa manusia ini sedang ada dalam gejala misorientasi karena kecenderungan manusia ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat materialistik, diharapkan kepada hanya sebatas produksi dan konsumsi, sehingga manusia kehilangan kesejahteraan batinnya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia dihadapkan dengan berbagai situasi kondisi yang sangat dilematis.
Di antaranya dia menyatakan dalam bukunya bahwa kadang manusia itu gitu ya, dengan kalimat yang sangat dilematis, pertanyaan sangat dilematis. Haruskah kita ini memproduksi orang-orang yang sakit agar mempunyai ekonomi yang sehat? Artinya seringkali dengan kecerdasan yang hanya dimiliki ketika hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, orang bisa saja menciptakan orang-orang yang sakit ataupun membuat orang-orang menjadi sakit dalam rangka untuk menyehatkan situasi kondisi ekonominya. Ini adalah hal yang sangat dilematis ketika seseorang hanya berpaku atau berlandaskan kecerdasan intelektual saja. Atau juga ada situ dilematis. Atau bisakah kita menggunakan sumber daya materi kita, penemuan-penemuan kita, komputer-komputer kita untuk melayani berakhirnya kehidupan manusia? Ya, hari ini, kemajuan teknologi hari ini, orang mampu menciptakan berbagai teknologi. Sehingga akhirnya sekarang kita pahami, misalnya orang dengan teknologi hari ini sampai sudah masuk kepada yang namanya era digital 4.0, di mana seluruhnya serba digital, semuanya computerized, semuanya dikendalikan oleh komputer, sehingga akhirnya bisa saja nilai-nilai kemanusiaan ataupun peran-peran manusia bisa saja hilang. Eksistensi manusia akhirnya juga bisa jadi hilang. Keberadaan manusia, nilai kemanusiaan sesungguhnya pada diri manusia bisa jadi hilang. Inilah situasi yang dilematis ketika manusia hanya memiliki kecerdasan intelektual saja. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga tentu saja tidak cukup orang-orang cerdas ataupun kecerdasan kita miliki adalah kecerdasan hanya sebatas kecerdasan intelektualitas saja. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang tadi saya sampaikan di muka ataupun di awal saya sampaikan tentang siapa orang cerdas menurut Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengindikasikan atau menjadikan indikator kecerdasan seorang mukmin adalah ketika dia mengingat kematian. Dia mampu banyak mengingat kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi setiap manusia. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi seluruh manusia. Ujung dari kehidupan manusia adalah mati sebagai pintu gerbang menuju kehidupan akhir, yakni akhirat. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga ketika kita memiliki kecerdasan, menurut Rasul, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu mengingat kematian. Artinya dia mampu memaknai hidupnya bukan hanya sebatas kehidupan di dunia saja. Bahwa hidupnya bukan hanya di dunia saja. Sehingga kehidupannya bukan hanya diorientasikan untuk kehidupan di dunia ini saja. Karena dia meyakini bahwa akan hidup, kehidupannya bukan hanya di dunia, dan dia akan hidup setelah meninggal itu dalam kehidupan di akhirat nanti. Sehingga kehidupannya bukan hanya diorientasikan untuk kehidupan dunia saja. Karena kalau manusia hanya mengorientasikan hidupnya untuk kehidupan dunia saja, ini begitu bodohnya manusia ini. Karena dunia ini, sebagaimana arti kata dunia, adna, dekat, singkat, sesaat. Sebentar saja dunia ini. Tidak akan lama dunia ini. Yang seringkali orang akhirnya mengerahkan berbagai kemampuannya, mengerahkan berbagai kekuatannya untuk mengumpulkan kehidupan ataupun untuk bisa hidup, bertahan hidup di dunia ini. Sehingga Allah misalnya sindir dalam Al-Quran surat Al-Humajah, wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malau wa'addada yahsabu annama lahu akhlada. Celaka, kata Allah, wailul likulli humajah alladzi jama'a malau wa'addada. Orang-orang yang kemudian mengumpul-ngumpul hartanya,
menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Yang mereka mengira dengan hartanya dia akan kekal hidup di dunia ini. Padahal harta kekayaan yang dia kumpulkan tidak akan mampu bisa menjadikan dirinya kekal atau tidak akan mampu mencegah dari dirinya dari kematian bagi dirinya. Orang yang memiliki harta banyak, apakah dia tidak akan mati? Ujungnya akan mati, akan meninggal. Apakah dengan harta kekayaan dia mampu mencegah kematian? Tidak. Kita bisa lihat, tidak sedikit orang-orang walaupun dia sudah istilahnya dibantu dengan berbagai biaya yang sangat tinggi, dengan peralatan-peralatan medis yang begitu canggih, dia berobat dengan obat yang begitu paten, dengan peralatan-peralatan medis yang canggih dia dibantu. Apakah dia tertahan ataupun apakah bisa menahan malaikat maut ketika hendak menjemput dirinya? Tidak. Karena kata Allah, seandainya manusia itu bersembunyi di balik benteng yang kokoh dan tinggi pun, ini tidak akan mampu mencegah dari kematian. Seandainya manusia bersembunyi, kata Allah, fi burujim musayyadah, di balik tembok benteng yang begitu kokoh dan tinggi, ini tidak akan mampu mencegah dirinya dari kematian. Tidak akan mampu menghalangi malaikat maut ketika menjemput. Sehingga sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, orientasi kehidupan kita bukan hanya sebatas di dunia saja. Kita harus mampu mempersiapkan diri menuju kehidupan di akhirat kelak. Dan juga kata Rasul, orang-orang yang hanya sebatas mengejar kehidupan dunia ini sangat bodoh. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu hanya mengejar bangkai hewan, bangkai kambing yang cacat, kata Rasul. Sebagaimana suatu yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melewati sebuah pasar dan di sana banyak orang. Kemudian beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang kedua telinganya kecil. Kemudian Rasulullah sambil memegang telinganya, sambil memegang telinga kambing ini bersabda, ya, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini? Kata Rasul, seharga 1 dirham. Maka orang-orang berkata yang ada di sana itu, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Gitu ya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Gitu ya. Dengan bangkai kambing yang kecil telinganya itu, atau yang cacat telinganya itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Maka orang-orang pun berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil. Apalagi ia telah mati. Jadi ini kemudian dengan hal ini Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia. Kata Rasul, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi kata Rasul, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi sebetulnya kalau kita hanya sebatas mengorientasikan kehidupan kita sebatas di dunia, ini adalah kita mengorientasikan, mengejar bangkai yang hina, mengejar kehinaan. Sehingga begitu bodohnya manusia kalau hidupnya hanya diorientasikan kepada kehidupan dunia ini dan tidak mengingat kematian dan tidak mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu menyiapkan bekal setelah kematian. Orang-orang yang mampu menggunakan kehidupan di dunia ini betul-betul menjadi persiapan dirinya untuk menuju kepada kematian, menuju kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Menurut Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah. Sehingga bagaimana membangun kecerdasan itu. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan kecerdasan transendental. Orang-orang yang mengingat kematian adalah mereka yang menyadari, yang mampu mengenali terhadap dirinya. Orang-orang yang mengingat kematian artinya dia sadar, mampu sadar terhadap dirinya, mengenali siapa dirinya, dari mana dirinya dan mau kemana dirinya. Itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mampu makrifah terhadap dirinya. Orang-orang yang telah mengenali siapa dirinya, dari mana dirinya berasal dan mau kemana nanti dirinya kemudian. Itulah orang-orang yang cerdas. Sehingga orang cerdas itu mampu melihat tentang kehidupan ini bukan hanya sebatas kehidupan dunia. Kehidupan ini bukan hanya sebatas kehidupan ataupun kesenangan di dunia saja, tetapi bagaimana dia sudah menjangkau kehidupan yang lebih jauh lagi, yakni kehidupan akhirat yang kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih kekal dan juga lebih baik kehidupannya. Itulah yang kemudian dikejar oleh mereka. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah. Sehingga tentu saja untuk mampu membangun kecerdasan transendental tidak lepas dari bagaimana kita melakukan agenda-agenda makrifah. Ya, mulai mengenal diri kita, mengenal eksistensi diri kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang ulul albab. Sebagaimana dalam surat 3 ayat 190 sampai 191 Allah gambarkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ulul albab kata Allah, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang dia mampu menjadikan alam semesta ini gitu ya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ini betul-betul menjadi ayat, tanda-tanda bukti kekuasaan yang menjadi objek qiraah bagi dirinya, yang kemudian dia tafakuri dan juga dia kemudian bertandurun terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Sekaligus juga dia bertadabur terhadap ayat-ayat Allah. Maka inilah yang akan mampu menghantarkan dia untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang senantiasa sadar, ingat terhadap status dirinya, siapa dirinya, dan mau kemana nanti dirinya ini. Akhir hidupnya mau kemana, dan harus bagaimana akhirnya menjalani kehidupan ini. Dia senantiasa ingat itu. Mengingat status dirinya, mengingat siapa dirinya, mengingat dari mana dirinya, mengingat mau kemana dirinya, sehingga jelas agenda hidup dalam kehidupan ini. Inilah orang-orang yang cerdas kata Rasulullah. Sehingga sahabat Habib TV yang rahmati Allah, mudah-mudahan dengan interaksi pemirsa Habib TV dengan channel Habib TV ini menjadi wasilah mencerdaskan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kecerdasan mampu kita bangun bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa sadar akan tujuan hidup kita, bahwa kehidupan kita bukan hanya sebatas di dunia saja. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kecerdasan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai agenda-agenda yang jelas, sehingga Allah limpahkan keberkahan dan akhirnya Allah menghantarkan kepada kita kepada ujung kehidupan kita berupa kematian yang husnul khatimah, dan akhirnya kita mampu diberikan kenikmatan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.